Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi bersama saya Ernawati, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Musamus. Jangan bosan-bosan ya menonton video saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai termodinamika 3. Selamat menonton. Disimak ya videonya. Hukum 3 termodinamika menyatakan suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Seperti yang kita ketahui, bahwa entropi merupakan derajat ketidakaturan suatu sistem partikel. Nilainya akan bertambah jika kita beri kalor dan diikuti oleh kenaikan suhu. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Yang pertama, energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs merupakan ukuran kerja non-ekspansi maksimum yang diturunkan dari sistem apapun dalam kondisi suhu atau T dan tekanan atau P yang konstan. Perubahan energi bebas Gibbs bernilai negatif. Prosesnya terjadi secara spontan dan akan bernilai positif jika proses terjadi secara tidak spontan dan bernilai 0 untuk proses kesetimbangan. Kadang-kadang, kespontanan reaksi juga dilihat dari harga perubahan entropinya. Yang perlu diingat adalah tanda kespontanan reaksi jika dilihat dari harga perubahan entropinya, ia berkebalikan dari harga perubahan energi bebas Gibbs-nya. Perubahan entropinya jika bertanda positif dan perubahan entropinya bertanda negatif, maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Secara sistematis, energi Gibbs digambarkan sebagai berikut. G sama dengan H dikurang T dikali S, di mana H adalah entalpi, satuannya Joule, T adalah suhu, satuannya Kelvin, dan S adalah entropi, satuannya Joule per Kelvin. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah energi bebas Gibbs standar. Untuk menghitung energi bebas Gibbs standar ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Delta G sama dengan delta H dikurang T dikali dengan delta S, di mana delta G adalah energi bebas Gibbs standar dan delta H adalah perubahan entalpi, T adalah suhu, dan delta S adalah perubahan entropi. Namun, harus teman-teman ingat ya, perubahan entropi biasanya dihitung dalam satuan Joule, sedangkan energi bebas Gibbs dan perubahan entropi dihitung dalam satuan kilojoule. Agar tidak terjadi kesalahan, jangan lupa konversi satuannya dulu ya. Teman-teman, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan pembakaran reaksi metana berikut ini. CH4 direaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jika diketahui harga perubahan entropinya adalah min 242,2 Joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya min 890,4 kJ per mol, hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui tahan entropinya sebesar min 242,2 Joule per Kelvin mol dan suhunya sebesar 25 derajat Celcius, serta perubahan entalpinya sebesar min 890,4 kJ per mol. Yang ditanyakan di sini, berapakah harga dari perubahan energi bebas Gibbs standarnya? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah satuan perubahan entropi dari Joule ke kilojoule, di mana 1 kilojoule sama dengan 1000 Joule.
Perubahan entropi sama dengan min 242,2 Joule per Kelvin mol sama dengan min 242,2 dibagi dengan 1000 menghasilkan min 0,22422 kJ per Kelvin mol. Kemudian, suhu juga harus kita ubah menjadi satuan Kelvin, di mana Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah dengan 273, yakni 25 derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 298 Kelvin. Nah, setelah itu, baru masukkan data ke rumus menghitung perubahan energi bebas Gibbs standar, di mana rumusnya adalah perubahan energi bebas Gibbs standar sama dengan perubahan entalpi dikurang dengan suhu dikali dengan perubahan entropi. Langsung masukkan saja angkanya. Perubahan entalpinya min 890,4 kJ per mol dikurang dengan 298 Kelvin dikalikan dengan min 0,2422 kJ per Kelvin mol menghasilkan min 890,4 ditambah dengan 72,1756 kJ per mol. Hasil akhir dari perubahan energi bebas Gibbs standar adalah min 818,2244 kJ per mol. Sangat mudah bukan? Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video-video saya tentang termodinamika 1-3 dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.